Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, di mana kita pada hari ini memperingati Santo Andreas Dunglac, seorang imam dan martir, Selasa 24 November 2020. Marilah kita berdoa, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa penuh kasih, Engkau pun juga telah merambah Asia dalam pewartaan kabar gembira, khususnya Vietnam, yang melahirkan seorang kudus bernama Andreas Dunglac, seorang imam yang dibunuh karena iman dan kegigihannya mewartakan Engkau. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar teladannya boleh kami simak, kami laksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, yaitu dengan memberi diri senantiasa dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Wah, ribuan tahun yang lalu Yesus berkata ya seperti ini. Tanda-tanda yang dahsyat dari langit akan datang. Kita ternyata hari kali ini hidup dalam COVID-19. Maka yang dibicarakan pada hari ini adalah gedung, bangunan. Tetapi juga tubuh Kristus itu sendiri. Dan anggota tubuh Kristus adalah kita semua. Maka lalu bangunan itu hanya sarana. Kalau bangunan itu berubah seperti saat ini, banyak sekali gereja-gereja yang dijual dan diubah fungsinya. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus semakin menyusut, meninggalkan Yesus, menjadi penganut ateis. Maka tentu saja gereja, gedung bangunan itu tidak lagi bernilai. Bahkan dipakai oleh orang-orang lain untuk memuji Tuhan. Karena itu, kita harus bisa bedakan antara bangunan gedung dan bangunan diri kita sendiri. Bangunan gedung bisa kita jual, seperti misalnya tentang Hagia Sophia, ya. Beberapa gereja katedral dijual dan dijadikan masjid dan sebagainya. Itu bagian dari sarana kehidupan iman. Tetapi yang paling utama dan penting adalah diri sendiri, seperti yang dialami oleh Andreas Dunglac, orang Vietnam yang dengan gagah berani menghadapi dan menembus terobosan para kaisar yang kejam, yang dikata sebagai Neronya Asia atau Vietnam. Jadi kejar dan kemudian memang ditangkap pada waktunya. Tetapi dia sebagai tubuh Kristus tetap utuh dan tetap tidak mau bergeming dari imannya, walaupun kepalanya harus dilepas dari tubuhnya. Inilah kegigihan seorang Kristiani.
contoh teladan bahwa dia berani untuk mempertahankan imannya. Karena ia sudah merawat dirinya dengan kekudusan-kekudusan, dengan pewartaan tentang Kristus, dengan hidup yang lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Dan kita diminta untuk hal ini. Yesus berpesan dalam Injil pada hari ini, jangan percaya sama orang yang berjualan kata-kata untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi resapkanlah sabda Tuhan dan yakinilah bahwa Yesus ada di dalam hati. Kenapa? Setiap orang yang sibuk dengan dirinya sendiri lama-lama menjadi bosan, lalu mulai saling bergesek-gesekan, kemudian saling berperang. Dan itulah yang terjadi dengan hidup ini. Tetapi barang siapa yang sadar akan tubuh Kristus, dia akan memelihara tubuh itu, sehingga yang lahir bukanlah gesekan, tetapi yang lahir adalah pengorbanan, yang lahir adalah cinta kasih, yang lahir adalah damai dan sukacita. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita berdoa agar kita betul boleh mempersembahkan tubuh kita yang fana ini untuk menjadi persembahan demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengutus Andreas Dunglak menjadi imam, yang kemudian menjadi santo, menjadi teladan hidup kami, agar kami tetap gigih mempertahankan tubuh yang fana ini dengan iman, harapan, dan kasih. Dan saat itu, setelah selesai, maka kami akan kembali ke pangkuan-Mu. Maka berkatilah kami semua demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.